Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir pada pertemuan kali ini di mata kuliah estimasi bangunan ya. Oke, selamat datang. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Baik, Pak. Baik. Oke, alhamdulillah baik semua kalau gitu. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah tidak kurang satu apapun ya. Oke, sebelum saya masuk ke perkuliahan kita terkait dengan satuan acara perkuliahan ataupun kontrak perkuliahan, mungkin saya review ulang dulu. Ada yang belum vaksin? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Umbule Tedaha. Iya, Pak. Kenapa belum vaksin, Mas? Kemarin kan di kampus ada program. Belum sempat ke kampus kemarin, Pak. Oh ya, posisi Mas Umbu sekarang di mana? Di Malang, Pak. Sudah di Malang. Nah, kalau sudah di Malang, mungkin nanti coba tanya beberapa temannya yang ada di Malang. Kemarin kalau tidak salah di kelas lain tuh menyebutkan bahwa sedang ada program vaksin juga di sekitar warga Tlogomas ini. Nanti bisa diikuti. Iya, Pak. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Umbu. Yang lain mungkin setelah vaksin rasanya bagaimana kemarin? Sakit, Pak. Meriang, Pak. Badan lemes. Meriang, Pak. Reaksinya 3 hari, Pak. Siapa yang 3 hari siapa? Sempang, Pak. Yang 3 hari siapa? Perempuan tadi. Saya, Pak. Mbak Maria. Sampai 3 hari ya Mbak Maria ya? Oke, enggak apa-apa Mbak Maria. Yang penting sekarang sudah sehat ya. Kalau saya kemarin cuma 1 hari saja sih untuk panasnya. Karena demam meriang jadinya. Ya mungkin itu salah satu efek samping ya. Buat tubuh kita melawan virus ini. Enggak apa-apa. Mungkin dengan kita berusaha mengikuti vaksin ini nanti ke depannya kita bisa tatap muka juga. Seperti itu ya. Oke, sebelumnya lagi saya review terlebih dahulu. Ini ada yang ngulang mata kuliah ini? Ada, Pak. Ada, Pak. Mas, siapa ini? Clement Joseph Jeffrey. Ya, betul ya Mas ya? Ada, Pak. Kenapa ngulang Mas? Kemarin siapa dosennya? Saya, Pak. Pak Gali. Mas Elton, Pak Gali. Siapa lagi? Pak Gali, Pak. Saya, Pak. Octavianus Mikas Pradi. Siapa dulu dosennya? Saya, Pak. Pak Gali. Oke, Pak Gali. Pak Gali, Pak. Ada lagi yang lain mungkin? Kalau tidak salah ini siapa lagi ya? Coba saya cek di Google di Shop NG-nya aja. Ini kalau sesuai dengan Shop NG ada 70 ya ini. 70, pesertanya juga 70. Jadi kelas ini sudah full. Oke, ini ada beberapa nama yang dari semester dari tahun angkatan 2018 sampai 2017 ini ada beberapa di sini. Ridwan Rivaldi Umbure ada. Oke, belum hadir mungkin ya. Nobertus Atris Solo ada? Hadir. Hadir. Dulu dosennya siapa, Mas? Yang mana, Pak? Mata kuliah ini. Ya, lupa, Pak. Kemarin kebetulan ada pulang libur, jadi. Jadi lupa dosennya pun ya enggak masuk ya. Jadi enggak tahu siapa dosennya sebenarnya. Mungkin iya, gitu. Pak. Ya, ada apa. kendala, Pak. Mungkin saya tegaskan Maaf, aja Pak. ya. Ya, mungkin saya tegaskan aja ya. Bagi beberapa nama ini yang sudah mengulang, saya minta tolong untuk perkuliahan kali ini diikutin ya dari awal sampai akhir. Baik, Pak. Itu. Oke. Itu aja ya mungkin yang bisa di-review ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya review. Sekarang saya
mau masuk. Oke, share. Oke, mungkin sudah bisa dilihat ya di layarnya masing-masing. Bisa, Pak. Oke. Sudah ya? Oke. Kontrak perkuliahan ya. Saya jelaskan dahulu, nama mata kuliah ini adalah estimasi bangunan dengan kode makuliah yaitu TSW 3203. Nah, ini bagi beberapa mahasiswa mungkin ada yang masih bingung ya terkait dengan ini. Ini sebenarnya di kartu evaluasi studi itu sudah tertera bahwa dengan kode TSW, TSA, atau TSP. Nah, ini tolong diperhatikan. Dua angka di depan ini, 3 dan 2. Nah, untuk TSW ini 3 itu berarti berada di semester 3. Jadi harusnya mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini sedang berada di semester 3. Kemudian yang 2 di belakang ini adalah SKS ini, jumlah SKS. Jadi untuk bebannya satu mata kuliah ini adalah 2 SKS seperti itu. Oke, ini tadi kan kemarin ada beberapa kendala ya, kalau tidak salah ada beberapa mahasiswa yang diharuskan mengambil, tidak diharuskan mengambil, tapi mengambil. Sehingga kemarin informasi dari Pak KPS terjadi pembatalan validasi KRS. Sehingga semua yang sudah validasi dibatalkan, khususnya 2019, sehingga dosen wali harus memvalidasi ulang. Cek lagi mata kuliah mana yang tidak boleh diambil atau mata kuliah yang boleh diambil seperti itu. Nah, saran saya coba sekalian perhatikan kodenya itu apakah sudah sesuai dengan semester kalian apa tidak. Gitu. Nah, terus satu lagi, mungkin tidak perlu harus ngambil SKS itu 24 satu semester. Mungkin 21, 23 itu juga boleh. Asalkan mata kuliah wajibnya sudah dibeli semua seperti itu. Jadi tidak perlu harus penuh satu semester itu. Karena nanti di belakang akan semakin berkurang. Kalau semakin berkurang, kalian nanti di semester akhir tidak ada mata kuliah yang bisa diambil lagi seperti itu. Kecuali kalian mau selesai 3,5 semester. 3,5 tahun. Tapi selama saya di sini belum ada mahasiswa yang bisa menyelesaikan 3,5 tahun. Ya, karena kita ada praktikum, jadi kita harus memakan waktu ya itu untuk praktikum. Apalagi ini nanti ada beberapa program dari program studi kita, yaitu ada program MBKM, terdiri dari riset penelitian, terus ada magang di industri, kemudian ada pertukaran mahasiswa, terakhir ada KKNT. Nah, itu program-program yang sekarang kita selenggarakan di Prodi Teknik Sipil, yaitu program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, seperti itu. Nah, saya lanjut ke kontrak perkuliahan. Untuk deskripsi mata kuliah, kira-kira 1-16 pertemuan adalah seperti ini yang diajarkan. Bisa kalian screenshot, atau nanti file ini saya share aja di Google Classroom. Oke, selanjutnya. Setelah berakhirnya perkuliahan selama 1 semester, mahasiswa diharapkan mampu, ini adalah kompetensi mata kuliah. 1, menghitung estimasi anggaran biaya pembangunan pada setiap tahap proyek sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, kenapa kaidah-kaidah yang berlaku? Kaidah-kaidah berlaku ini untuk keterbaruan. Jadi tiap tahunnya mungkin ada perubahan, tapi setidaknya tahun ini 2021 peraturannya seperti ini. Nanti yang saya sampaikan. Nah, untuk bahan kajiannya kurang lebih seperti ini. Ada beberapa poin yang bisa kalian lihat. Oke, saya lanjutkan. Strategi perkuliahan. Strategi perkuliahan menggunakan metode SCL atau Student Centered Learning, di mana mahasiswa diarahkan untuk lebih aktif di dalam kelas ataupun di luar kelas. Seperti itu. Beberapa referensi dan bahan bacaan bisa kalian baca di perpustakaan ataupun di internet, e-booknya, silakan bisa dicari di nama-nama bukunya. Oke, selanjutnya kriteria penilaian. Nah, kriteria penilaian saya sama seperti kelas-kelas yang lain, yaitu tugas itu 30%,
UTS itu 30%, UAS itu 40%. Nah, minta tolong nanti tugas-tugasnya tetap dikerjakan karena menyumbangsi 30% untuk nilai secara keseluruhan seperti itu. Oke, untuk kontrak perkuliahan saya rasa sudah cukup. Saya lanjutkan ke panduan teknis dan tata tertib perkuliahan via Zoom dan Google Meet. Minta tolong mungkin sudah bisa dilihat di situ. Sudah bisa, Pak. Oke, Sudah, Pak. Oke, yang saya tekankan saya singkat aja ya. Nanti ini saya share di grup. Yang saya tekankan di sini adalah poin nomor 7. Di sini tidak perlu menuliskan nama dan NIM di chatbox untuk absensi. Nah, kebiasaan di semester lalu mahasiswa itu masih menuliskan nama dan NIM. Hal ini tidak perlu karena apa? Karena nanti di Google Classroom saya akan membagikan Google Formulir untuk absen. Silakan Google Formulir itu diisi sesuai dengan teknisnya ya. Nanti ada tulisannya di situ, contoh nama, NIM, dan kehadiran seperti itu. Oke, mungkin ini sudah cukup jelas ya untuk poin 7 ya. Gimana? Ada pertanyaan terkait poin nomor 7 ini? Tidak, Pak. Oke, skip dulu ya. Oke, saya lanjutkan ini panduan teknis dan tata tertib perkuliahan via Google Classroom atau GC. Nah, ini yang biasanya masih terjadi itu adalah poin 1 dan poin 2. Poin 1 itu menggunakan nama lengkap sesuai dengan akun di SiapNG saat bergabung di Google Classroom atau GC. Nah, nanti ada yang masih menggunakan nama panggilan atau nickname ya, atau nama keren ya istilahnya. Itu minta tolong namanya diganti sesuai dengan nama yang di akun SiapNG. Hal ini kenapa? Karena nanti pada saat pengisian nilai, mau itu tugas, mau itu UTS, mau itu UAS, nah tidak terjadi kesalahan input data nilai seperti itu. Jadi kita sebagai dosen pengampu tidak kebingungan ini namanya siapa ya. Oke, apalagi kebanyakan itu ada nama-nama keren yang sangat-sangat jauh dari nama aslinya, itu sangat membingungkan sangat sekali. Seperti itu. Kemudian yang terakhir nomor 2 ini, satu akun Google untuk satu mahasiswa. Mungkin nanti saya cek aja, kita implementasikan di Google Classroom, kita cek bersama-sama apakah sudah sesuai apa belum. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan panduan teknis dan kontrak perkuliahan. Ini nanti saya share di Google Classroom. Oke, coba saya cek dulu ya di Google Classroom-nya. Mohon maaf, sebentar. Oke, sudah tertampil ya di layar masing-masing. Sudah, Pak. Oke, kalau di sini ada 69 mahasiswa. Sedangkan di SiapNG ada 70. Berarti ada satu orang yang masih belum masuk. Minta tolong nanti teman-temannya diinfokan satu orang ini agar bisa masuk di Google Classroom segera. Karena nanti ada tugas yang harus dikerjakan. Oke, coba saya cek sekarang namanya apakah sudah sesuai apa belum. Oke, sudah. Nah, ini sama ini. Ini kemarin juga ada ikut kelas saya nih. Atas nama Martinus Bau 24 Maret. Apakah hadir? Iya, Pak. Minta tolong Mas Martinus. Apakah benar namanya seperti ini? Ini juga di Google Classroom-nya juga sama. Sorry, di Zoom-nya juga sama. Martinus Bau 24 Maret. 24 Maret itu apa, Mas? Hari jadian kah? Tanggal lahir, Pak. Tanggal lahir. Nggak apa-apa, disimpan aja. Ya, minta tolong nanti diganti ya. Ya. Oke, makasih Mas Martinus. Oke, saya lanjutkan mungkin. Oke, sudah semua ini. Oke, udah semua. Oke, kalau sudah semua berarti saya sekilas saja ya Mas. Minta tolong ini terkait dengan perkuliahan kita satu semester ini rencananya apa seperti ini. Saya share screen dulu. Oke. Nah, karena tadi kita estimasi ya Mas ya. Nah, kita harus menentukan terlebih dahulu apa itu data teknis bangunan.
data teknis bangunan di sini terkait dengan jenis pekerjaan dan spesifikasi teknis. Nah, di Zoom ini sudah saya share. Ini ada beberapa spek, seperti contohnya fondasi batu kali ya. Nah, fondasi batu kali ini ada beberapa jenis spesifikasi teknis, yaitu ada 1 PC berbanding 4 PS, 1 semen, 4 pasir, ada spesifikasi lain, 1 semen, 5 pasir, kemudian ada 1 semen, 6 pasir. Nah, dari spesifikasi teknis ini nanti masing-masing mahasiswa akan berbeda. Jadi ini nanti saya tentukan. Nanti di tugas 1, silakan data teknis bangunan ini kalian upload ulang. Nanti saya share, terus kalian upload ulang di tugas 1 terkait dengan data teknis bangunan. Seperti itu dulu. Nah, ini selanjutnya mungkin yang di sheet selanjutnya ini kita bahas di minggu berikutnya. Di sini kita mengerjakannya dari belakang data teknis, kemudian sampai ke rekapitulasi. Di mana rekapitulasi ini adalah keseluruhan dari estimasi biaya itu terkait dengan beberapa pekerjaan. Di sini ada pekerjaan persiapan tanah, fondasi, beton, pasangan, plesteran, sampai penutup untuk pasangan keramik. Nanti di total seperti itu. Ini ada RAP, kemudian ada analisis harga satuan pekerjaan atau AHSP, kemudian bahan, kemudian BK volume. Nah, nanti yang hanya perlu diupload itu hanya di data teknis. Silakan nanti kosongan aja ini seperti ini. Nanti saya beri tanda masing-masing. Silakan nama dan NIM-nya diisikan. Setelah itu baru diupload. Nanti masalah spesifikasi teknis itu saya yang tentukan. Mungkin sampai sini untuk data teknis bangunan ada yang belum jelas? Sudah jelas semua? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah jelas semua nanti minta tolong akan saya update di tugas 1 yaitu data teknis bangunan. Nah, untuk mengimbangi data teknis bangunan ini, tugas kalian selanjutnya yaitu mencari gambar. Gambarnya bentuknya harus AutoCAD ya. Untuk spesifikasinya yaitu rumah tinggal. Rumah tinggal 1 lantai enggak, Pak? Tidak perlu rumah mewah, rumah tinggal aja. Karena nanti kan luasannya juga minimum, bisa tipe 27, tipe 36. Tidak perlu rumah mewah karena nanti volumenya banyak. Mungkin untuk percobaan kita aja di kuliah ini menggunakan rumah tinggal tipe 27 maupun 30 maupun 36. Ya, terkait dengan gambar itu shop drawing, gambarnya harus lengkap ya, terdiri dari nanti mungkin di tugas 1 saya tuliskan terdiri dari tampak, potongan, kemudian detail-detail yang diperlukan untuk mengerjakan jenis pekerjaan ini. Kira-kira sudah punya bayangan apa belum tugasnya? Coba silakan. Silakan bersuara. Belum, Pak. Oke, kalau gambar bangunan shop drawing sudah pernah lihat semua kan ya? Belum, Pak. Mas Okto Krisantus belum pernah. Kamu pernah menggambar teknik bangunan apa tidak? Pernah. Menggambar teknik bangunan sudah diajarin menggambar potongan apa tidak? Sudah, Pak. Seharusnya di menggambar teknik bangunan itu sudah ada menggambar potongan. Coba nanti dibuka-buka lagi ya. Semester 1 ya harusnya. Semester 2 dibuka-buka lagi menggambar teknik bangunannya. Biasanya di menggambar teknik bangunan itu ada menggambar potongan. Seperti itu. Mungkin nanti bisa dibantu kakak-kakak tingkatnya ini. Ada beberapa orang tadi. Ada Clement mana tadi? Yang sudah pernah ngambil mana tadi?
Siapa tadi yang sudah pernah ngambil? Siapa? Oh ya, Octavianus. Mungkin Octavianus minta tolong teman-temannya kalau ada gambar Mas Elton juga sama siapa tadi satunya? Saya, Pak. Ya, Mas Clement Harus, Yosef Pak. Jebri. Ya, minta tolong nanti dibantu adik-adiknya ini untuk mencari gambar. Ya, gambarnya harus AutoCAD ya. Oke. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan? Intinya tugas pertama ini tadi data teknis dan gambar ya. Untuk spesifikasinya lebih jelas nanti saya tambahkan di Google Classroom. Ada yang masih belum jelas? Sudah, Pak. Gambar di AutoCAD ya Pak? Gambarnya AutoCAD. Nanti silakan disiapkan laptopnya, dipasang dulu AutoCAD-nya. Kalau saya di sini AutoCAD-nya 2012. Kalau yang speknya kurang mumpuni, mungkin ada bisa menggunakan 2007, itu lebih enteng dibandingkan 2012. Mungkin yang terbaru juga ada 2021, tapi saya tidak pakai. Saya Kalau pakainya yang 2012. Kalau yang 2016 gimana, Pak? Boleh 2016, 2012, 2016 itu juga boleh. Tapi intinya gini, nanti biar bisa dibuka, semua file dari 2019, 2012, 2012 itu dirubah di save as menjadi, atau saya kasihkan contoh aja ya biar kalian tidak bingung. Saya bukakan dulu AutoCAD-nya sebentar sambil kita nunggu. Intinya semuanya dirubah ke format DWG tahun 2000 biar nanti bisa dibuka di AutoCAD jenis berapapun. Oke, sebentar ini masih loading untuk AutoCAD saya 2012. Kalau tidak salah saya semester lalu ada pelatihan AutoCAD juga dengan himpunan. Mungkin nanti di sini ada yang dari himpunan. Apa ada yang dari himpunan? Ada, Pak. Nah, kalau dari himpunan bisa menyelenggarakan pelatihan AutoCAD terus tanggal 9 kalau tidak salah. Ya, tanggal 9 bulan depan itu ada Tanggal 9. pelatihan. Ya, 9 Oktober itu ada Iya. pelatihan Start Pro ya. Pelatihan Start Iya, Pro iya, Pak. dengan Pak Handika. Nah, itu enggak apa-apa, nanti diikutin saja. Kalau tahun kemarin saya sudah itu pelatihan AutoCAD untuk dasar-dasarnya saja. Oke, mungkin sudah terlihat di layarnya masing-masing tampilan AutoCAD-nya ya. Nah, itu kita tolong mikrofonnya dimatikan dulu biar tidak mengganggu. Nah, ini nanti silahkan untuk cara men-save-nya itu, ini diklik save. Nah, ini di bawah itu ada file of type. File of type-nya ini diganti menjadi extension yang 2000. Silahkan nanti di-save. Seperti itu. Walaupun AutoCAD-mu 2019, 2016, 2012, ataupun 2007, ini tetap harus diganti AutoCAD 2000. Nanti biar saya bisa buka, kamu juga biar bisa buka. Seperti itu. Ya, sudah cukup jelas ya terkait dengan itu. Atau ada yang lain ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Cukup jelas dulu ya. Sementara gitu dulu ya. Silakan. Ini jumlah pesertanya ada 60. Berarti kurang 10 orang yang tidak hadir. Dari saya, Pak. Silakan. Nah, atas nama Engelbertus Gandu. Iya, Pak. Pertanyaannya apa?
Selamat pagi, Pak. Siang sekarang. Pertanyaan saya lebih ke teknis perkuliahan ya, Pak, bukan lebih ke materinya. Oke. Kalau tidak salah kemarin ada isu-isu mengatakan bahwa tanggal 20-an Oktober semester 3 udah menjalankan perkuliahan dengan metode offline ya, Pak. Nah, apakah mata kuliah panduan mata kuliah estimasi bangunan. Mata kuliah estimasi bangunan ini nanti penerapan itu juga, Pak? Oke, saya tangkap ya pertanyaannya. Ini seharusnya kan semester 5 ya Mas ya untuk mata kuliah ini. Jadi saran saya untuk semester 5 lebih baik daring semua. Karena yang semester 3 itu kan adik kelasmu. Oke, mohon maaf ketampilan saya di sini tidak bergerak. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya Mas ya. Jadi kan ini semester 5. Oh, ini semester 3 ya Mas ya? Bukan semester 5 ya? 3, Pak. Oke, tidak apa-apa. Nanti kalau memang memungkinkan, yang pertama satu, yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yang belum vaksin, silakan vaksin dulu. Itu yang pertama. Kalau dari saya ya. Kalau nantinya ada perkuliahan offline dengan cara blended ya, kalau kemarin jadi separuh, katakanlah berapa ya, 20 di kampus, kemudian sisanya di rumah menggunakan Zoom. Tidak apa-apa, itu boleh. Begitu Mas Engelbertus. Kira-kira sudah menjawabkan apa belum? Sudah, Pak. Oke. Mas Imam Jutambrian, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada dimatikan mikrofonnya. Oke, yang lain mungkin dari perempuan, dari tadi laki-laki. Yang perempuan silakan. Atau sudah jelas? Mungkin dari saya, Pak. Silakan Mbak Gertrudis Rambu. Silakan Mbak. Iya, Pak. Ya, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang teman-teman semua. Ini saya mau bertanya, Pak. Bagaimana kalau ini apakah kami bisa bersama-sama dengan teman gitu, Pak? Kalau yang nggak ada laptop untuk menggambarnya, Pak. Oke, saya tangkap ya jawabannya. Ini untuk gambar itu bukan digambar sendiri ya Mbak ya, tapi gambar itu dimintakan. Jadi kalau ada proyek dengan rumah tinggal dengan tipe tertentu, itu dimintakan gambarnya. Kalau mau gambar sendiri, nanti terlalu lama Pak. Untuk mata kuliah ini tidak selesai nanti 1 semester. Jadi ke proyek yang sudah terjadi, itu gambarnya dicari, mau di internet silahkan, mau nyari di lokasi proyek silahkan, itu tidak ada ketentuan yang spesifik. Tapi intinya nanti gambar itu shop drawing ya Pak. Shop drawing itu jelasnya ada tampak, ada denah, kemudian ada potongan, kemudian ada detail-detail yang diperlukan. Detail-detail di sini adalah detail fondasi, detail balok, detail kolom, sama detail atap seperti itu. Mungkin Mbak Gertrudis sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jangan digambar ya Mbak ya. Kalau digambar nggak selesai nanti. Oke, yang Iya, lain Pak. mungkin. Makanya tadi minta tolong nih, kalian coba hubungi aja ini. Saya serahkan ya tadi siapa aja tadi namanya Elton. Siapa lagi tadi? Ada 4 orang tadi. Clemens. Itu coba diskusikan ke kakak-kakak angkatannya supaya bisa dapat info kira-kira ada lokasi yang gambarnya sudah selesai, sudah tidak dipakai, atau bisa mencari di perpustakaan.
Itu tinggal cari namanya siapa, itu AutoCAD-nya bisa diminta apa tidak. Begitu ya. Baik, Pak. Oke, berarti minggu depan itu sudah punya gambar dan data teknisnya sudah saya isikan. Seperti itu. Ingat ya, gambarnya gambar sederhana aja, rumah tinggal tipe 27, ataupun tipe 36, 30, 35 boleh. Yang penting jangan sampai rumah mewah. Karena rumah mewah itu biasanya 2 lantai. Kalau yang 27, 35, 36 itu cuma 1 lantai, kamar 2, ruang tamu 1, udah. Simpel gitu gambar-gambarnya. Oke. Silakan, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, ini saya mohon izin, misalnya ini nanti dimajukan jamnya jadi jam 9 bagaimana? Adakah yang kuliahnya bentrok jam 9? Karena begini, kalau siang hari jam 11 di kampus, jam 11.30 itu sudah mulai mengaji untuk persiapan sholat zuhur. Nah, itu nanti kalau pada saat seperti ini rekamannya akan ada suara. Nah, ini kan karena saya rekam, jadi sangat disayangkan kalau ada suara yang masuk. Pertanyaan saya, apakah ada mahasiswa yang jam berapa ya? Tadi saya selesai jam 8, jam 9. Berarti harusnya jam 9. Jam 9 ke jam 10 itu apa ada mahasiswa yang bentrok untuk perkuliahan hari ini? Saya, Pak. Sebentar. Tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Yang tadi bentrok siapa? Mas Elton? Ya. Mata kuliah apa? Bentrok sama mata struktur kayu, Pak. Struktur kayu kelasnya siapa? Mas Elton? Struktur kayu kelasnya siapa? Tadi kelasnya. Tadi sama siapa? Tadi sudah masuk Pak apa Andika. belum? Sudah masuk Pak Andika. Oke, gini aja. Ini saya verifikasi aja nanti kalau memang sudah ada Pak yang sama Pak bentrok. Andika. Oke, enggak apa-apa. Iya, Pak. Kalau memang ada yang bentrok, enggak bisa dipindah gitu aja. Nanti coba saya verifikasi ke akademik ya. Kalau memang nanti bisa dipindah, ada mahasiswa yang enggak bisa, ada yang bisa. Nah, itu saya pindah ke jam 9 kalau memang ada perubahan ya. Nanti saya infokan di Google Classroom juga. Seperti itu. Ya. Baik, Pak. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti saya share terkait dengan tugas dan juga absensi di Google Classroom. Untuk sementara minta tolong kameranya diaktifkan. Saya mau screenshot untuk pelaporan saya. Tolong diaktifkan semua. Terus menghadap kamera, terus berikan senyuman terbaik. Kan sudah mandi semua ya siang ini? Sudah, Pak. Oke, silakan. Ini ada beberapa yang belum mengaktifkan. Victor Damianus, Norbertus Atrisolo belum mengaktifkan kamera. Minta tolong kameranya diaktifkan terlebih dahulu. Saya mau lihat wajahnya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, kalau memang bisa diakhiri, saya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Pak. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Saya persilakan untuk meninggalkan kelas.